Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-392. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-392 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham KKGI, Wika, Sliss, Agro, saham ikan, dan saham BRMS. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dalam penutupan perdagangan hari Jumat kemarin, indeks berhasil ditutup naik 1,03% di harga 6.591. Indeks kembali bagus ya, closingnya cakep sekali, transaksi 12,9 triliun dengan 327 saham naik, 188 saham turun, dan ada 152 saham yang bergerak stagnan. Namun net foreign buy masih tercatat ada keluar sebesar 345 miliar. Dan di Senin nanti sudah masuk bulan November, dan itu selalu saya reminder juga bahwa menjelang Windows dressing biasanya based on data dalam 10 tahun terakhir bahwa di bulan September itu pasti merah, rata-rata average-nya pasti merah. Kemudian di bulan November itu juga sama. Baru di Desember itu dari 20 tahun ke belakang itu selalu hijau ya. Tapi kalau November pasti ada merahnya. Jadi tetap waspada, indeks sudah naik cukup tinggi, koreksi itu tetap ada. Tapi tentu pasti saya yakin bahwa koreksi itu akan menjadi koreksi sehat, yang mana itu bisa menjadi acuan atau panduan kita nanti menjelang tahun depan. Mungkin indeks sudah bisa break all time high-nya, bahkan bisa sampai 7.000, 7.500. Jadi teman-teman tetap waspada. Yang punya barangnya silakan dikawal trailing stop ya. Kalau yang invest tentu tidak masalah, karena bagaimanapun kondisi market turun selama fundamental bagus artinya dia senang, bisa tambah barang. Trader turun maka ada yang namanya trailing stop, bisa dikawal saja. Tapi kalau yang asal beli all in margin, buy ikut-ikutan, nah itu yang hati-hati ya, harus waspada, jangan sampai nyangkut di pucuk kemudian cut loss di akhir November dan nyesel ketika dia rally lagi di Windows dressing, akhirnya frustrasi, mau masuk ragu, tidak ragu, kemudian Januari akhirnya baru berani, habis beli dia turun lagi. Jadi siklusnya jangan sampai seperti itu, kita selalu berada dalam posisi nyangkut terus. Jadi mindsetnya harus diluruskan lagi ya. Ketika market sudah terlalu tinggi, ketika market sudah terlalu euforia, bukan berarti market itu tidak bisa naik lagi. Bukan, market akan tetap bisa naik, tapi mungkin dalam tentang waktu yang lebih panjang. Pertanyaannya adalah kita siap tidak nih? Ketika kita terlanjur beli di pucuk, nah kita mau mengakui kesalahan itu tidak. Nah kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, tentu ketika terjadi koreksi kita akan cut loss, menyesal, kemudian kita akan maki-maki emiten tersebut. Ada orang yang bahas emiten tersebut juga dibully. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur menjadi barisan sakit hati di emiten tersebut. Jadi yang salah kita sendiri, tapi yang jadi korban orang lain ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Kita harusnya bisa lebih cerdas lagi. Oke, saham pertama yang kita review kali ini adalah saham KKGI ya, di mana saham dengan nama emiten adalah Resource Alam Indonesia. Ditutup 0,62% di harga 322, di mana closing 322 ini masih berada di atas PBH-nya, yang mana saat ini menjadi support terkuat. Nah, kemudian ada yang bertanya di YouTube ya, gimana untuk KKGI karena dia mau dividen hunter nih di KKGI. Siapa tahu bisa, karena setelah saya cek dari data RTI, perusahaan ini akan membagikan dividen interim di bulan November nantinya ya, cum date-nya di 4 November. Apakah masih bisa masuk? Dividennya 20. Harga sekarang 322, itu yieldnya masih sekitar 6%. Masih sangat besar. Tapi apakah ini sudah bisa dibeli? Hati-hati saja ya, karena kalau kita lihat di sini harga terendah sempat di 262 dan dia sudah bergerak naik terlebih dahulu dan sekarang masih menyisakan 6% yield. Apakah masih bisa naik? Ini masih memungkinkan. Tapi ketika selesai cum date, antisipasi dia akan dibanting. Jadi kalau yang baru beli, jangan sampai niatnya dapat dividen 6%,
tapi teman-teman porto minus 12% ya, jangan sampai. Kalau beli di 262 tentu itu jauh lebih menarik. Dia tidak perlu panik nih. Tetap hold sampai cum date, kalaupun dibanting ya dia tetap hold saja. Karena apa? Karena ini baru dividen interim, kemudian laporan KKGI juga bagus-bagus. Ya masih memungkinkan di tahun depan KKGI masih bagi satu kali lagi dividen. Jadi bisa dapat double nih di saham ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ambil di 262 dengan dividennya sebesar 20 per lembar saham ya, itu yieldnya sekitar 7,6%. Jadi apakah masih memungkinkan? Ya masih bisa memungkinkan dia untuk terus rally, tapi lebih beresiko ya, jauh lebih beresiko. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, pertama pastikan kuat bertahan di 320, jebol di bawah 320, mending teman-teman wait and see, atau kalau yang mau ngejar dividen boleh masuk nih. Karena pas semakin turun, yieldnya semakin naik. Ya, itu konsepnya. Harga semakin turun yang kita dapat, yield yang kita terima dari dividen itu juga semakin naik. Dan sekali lagi, tips untuk dividen hunter itu bukan beli ketika H-3, H-4 ya, itu sudah telat sebenarnya. Kalau saya selalu, misalkan contoh, saya tahu BJTM. BJTM itu selalu bagi mungkin di bulan Maret, April, Mei. Maka saya akan mulai beli BJTM itu mungkin di bulan Januari atau sebelumnya, yang mana dia koreksi dalam. Itulah momentum buy yang terbaik untuk kamu yang mau kejar dividen. Kenapa? Karena ketika waktu itu harga sedang dalam-dalamnya, ini orang tidak berani masuk. Dan kamu sudah tahu nih, oh dividen tahun lalu sekian, laba perusahaan naik, artinya dividen kemungkinan besar naik. Kita ambil moderat aja. Kalau misalkan dibagi dividen yang sama seperti tahun lalu, kira-kira yield berapa kalau saya ambil di sini? Kalau di situ tertulis 10%, ya sikat aja. Karena setelah orang atau perusahaan mengumumkan akan bagi dividen, ketika lebih tinggi dari itu, ya tentu harganya sudah bergerak naik dan yieldnya nggak mungkin 10% lagi, mungkin sisa 4%, sisa 3%, dan kamu sudah dapat potensi capital gain plus kamu akan dapat 10%. Jadi misalkan setelah cum date dia dibanting, kamu jual di ARB misalkan, ya kamu tetap dapat 10% plus capital gain mungkin 4%. Jadi 14%, jauh lebih bagus ketimbang kamu kejar baru mulai kejar ketika sudah mau akhir ya masa-masa ex date-nya. Jadi untuk KKGI silakan mau coba kejar-kejaran, yang penting tetap ingat pesan saya, jangan sampai dividen yield-nya lebih rendah dibandingkan floating loss-nya ya. Oke, kalau misalkan kita coba perhatikan dari sisi broker summary, ini terlihat masih belum menarik ya untuk KKGI, baik volume dan structure. Next kita punya saham agro, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga, di mana saham ini tutup naik 2,92%. Di harga 2110, saham agro sempat ke 2180, namun sayang sekali itu tidak mampu dipertahankan karena itu dia berhasil break PBH sebenarnya. Namun sayang tidak mampu dipertahankan, maka ini cukup beresiko. Kalau memang dia bisa tembus 2140 itu bagus, punya potensi sampai 2650 ya. Kalau belum punya barang ya silakan buy on breakout 2140. Ini bisa dipakai buy on breakout, cut loss di bawah 2100. Tapi kalau dia tidak mampu melewati 2140, lebih baik sabar menanti di sekitaran area PBL, kurang lebih di 1825 sampai dengan 1850. Kalau dari sisi broker summary, jelas ini masih terlihat sangat menarik untuk saham agro. Jadi opsi yang bisa kita pakai atau yang bisa kita pilih ketika breakout di 2140, boleh kita buy dengan batasan cut loss di bawah 2100, target ke 2650, kurang lebih sampai sana. Kalau mau TP di tengah jalan, boleh-boleh saja. Kalau ternyata dia tidak mampu melewati 2140, malah turun, ya sudah, lebih baik sabar menunggu, antri lagi di sekitaran PBL 1825 sampai dengan 1850. Next kita punya saham Wika. Ini juga ada yang bertanya, minta contoh satu saham saja konstruksi ya katanya. Ya contohnya Wika lah katanya gitu. Oke. Karena sudah turun dalam. Ya itu sebenarnya tidak dalam ya. Kita yang belinya ketinggian mungkin. Kita mungkin beli di pucuk terus dia turun dalam. Padahal coba lihat dari sini. 915 dia naik ke 1400-an. Ya itu sudah cukup tinggi. Dan kita baru bilang bahwa turunnya dalam. Sebenarnya tidak dalam. Ini masih normal nih. Kalau kamu beli 900 ke 1200 kan udah lumayan tuh, untungnya 25%-an ya. Jadi sebenarnya tidak turun dalam kalau kita baru beli di pucuk sebenarnya. Tapi apakah ini masih
menarik untuk Wika? Ya, Wika secara teknikal ini masih belum terlalu menarik, tapi dekat sekali dengan area yang namanya area PBL di 1260. Ini kan dia turun, jebol di bawah PBL, berusaha naik ya. Sempat dia ada 1280 namun tidak mampu bertahan. Dan ini artinya bahwa kalau dia belum mampu melewati 1260, tentu lebih baik kita jangan dulu beli, kita wait and see ya. Kita sabar lagi menunggu sampai ada adjustment PBL baru kita ambil. Tapi kalau misalkan dia bisa melewati 1260 di hari Senin nanti, maka bisa kita pertimbangkan tuh buy on breakout 1260, 1270, target kenaikan ke 1470, 1500, batasan cut loss di 1210, 1220 ya. Itu kalau memang bisa breakout dari 1260. Kalau tidak mampu breakout jangan masuk ya. Kalau breakout boleh masuk, kalau belum breakout lebih baik kita wait and see sambil menunggu ada adjustment PBL baru. Kalau dari broker summary volume jelek, struktur juga masih belum terlalu menarik. Next kita punya saham SLIS ya. Ini ada yang tanya, SLIS bagaimana? PT Gaya Abadi Sampurna. Oke, saham SLIS di perdagangan hari Jumat kemarin mengalami kenaikan 24,66% ya. Itu adalah harga auto rejection atas atau harga arah walaupun dia tidak sampai habis ya sisi overnya. Apakah masih menarik? Di sini PBL-nya kemarin berhasil ditembus ya dari 1845, dia mampu breakout sampai di PBL di 2200 dan ini closingnya 2300. Artinya apa? Ada selisih 100 poin ya. Ada selisih 100 poin di atas support terkuatnya. Sehingga indikator masih menunjukkan ini low. Kalau teman-teman baru mau membeli, selama dia masih bertahan di atas 2200 atau dekat dengan 2200, maka masih bisa ya dipertimbangkan 2200 mungkin 2240 ya bisa dipakai sebagai area beli ya. Tapi kalau misalkan besok open dia terbang terus lagi, open gap up kemudian 2300 langsung ke 2500 misalkan ya, lebih baik wait and see. Kita jangan kejar ya, tidak boleh kejar emiten yang sudah naik tinggi. Walaupun dia masih bisa naik lagi, walaupun dia masih bisa terbang tinggi, apakah kita bisa siap menerima resiko tersebut? Kita kan tidak tahu nih, ketika dia sudah terbang tinggi, kapan dia mau turun kembali? Kita mau beli di sini? Di sini? Di sini? Apa di sini? Tidak ada yang tahu. Bisa saja beli di sini turun, bisa saja beli di sini dia langsung banting, bisa saja beli di sini dia terbang terus, tidak ada yang tahu. Makanya oleh sebab itu, kita harus punya plan tadi. Ketika dia breakout begini, kita coba beli di sini, turun lagi, di bawah ini ya cut loss. Nah, kalau teman-teman tidak punya plan, nanti akan bertanya lagi, ini cut loss-nya di berapa ya? Ini TP-nya di berapa ya? Karena Pak Demang dari awal tidak punya plan-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham SLIS, maka silakan dipastikan level 1200 ini bisa dipertahankan ya. Kalau bisa dipertahankan maka masih aman. Jebol di bawah 2200 rawan ya. Potensi kembali ke 1800-an. Dari sisi broker summary ini masih terlihat belum menarik sebenarnya. Di setengah kenaikan itu formasinya jelek dan cukup tinggi untuk volumenya. Next kita punya saham BRMS ya, di mana saham dari Bumi Resources Minerals ditutup naik 4,25%. 4,25% di harga 98 ya. Saham BRMS ya, PT Bumi Resources Minerals ini ditutup di 98 dan itu sempat juga tertinggi. Dia itu tertingginya di 101, sedangkan resisten terkuatnya di 103 ya. Sayang sekali tidak jebol kemarin. Dia malah turun kembali. Support terkuat di 92 ya. Artinya ini sudah di high risk, dekat sekali dengan area resisten. Kita punya dua opsional. Ketika breakout 103 baru kita beli. Target next ke berapa? Next kita punya target ke 110 sampai dengan 120. Habis breakout turun lagi, ya cut loss 3 tick di bawah 103 ya, di bawah 100 ya sudah wajib cut loss. Tidak mampu breakout, ini opsi berikutnya, tidak mampu breakout, turun tapi bisa kuat bertahan di 92-93. Bisa dicoba untuk entry buy. Cut loss di berapa? Di bawah 90. Jadi bisa diatur sesuai mana yang akan terjadi esok ya. Tinggal disesuaikan dengan skenario yang terjadi besok. Kalau dari sisi broker summary memang ini terlihat
volumenya besar sekali ya, tapi secara structure ini harus hati-hati ya, Bisa naik, bisa sedikit, tapi hati-hati gocekan. Itu saja pesan saya, hati-hati. Mungkin teman-teman sudah tahu maksud saya ya. Bisa naik, bisa, tapi tetap disiplin dengan trading plan-nya. Support PBH di 103, support PBL di 92, resisten PBH di 103. Itu teman-teman bisa pakai ya. Ada juga yang bertanya tadi, mau lihat berapa PBH-nya, berapa PBL. Oke, PBL-nya di 92, PBH-nya di 103. Dan saham terakhir yang akan kita review di perdagangan di video kali ini adalah saham ikan. Di mana saham ikan ditutup di harga 106 ya, PT Era Mandiri Cemerlang, di mana 106 ini dekat sekali dengan PBL. Dia selalu bermain sideways terus di PBL ini, sekali-sekali naik tapi turun lagi. Ini cukup menarik ya, selama dia masih bertahan di atas 104 tentu kita boleh hold ya, boleh hold. Jebol di bawah 104 wajib cut loss. Prepare cut loss ya bisa di 100, di 101, atau ekstrimnya ya di bawah 100 kita baru cut loss di 99, 98. Tapi kalau dia bisa kuat bertahan, maka potensi upside-nya terdekat ke 112, terjauh dia menuju ke 121. Jadi di level saat ini kalau memang masih bisa kuat bertahan di atas 104, maka silakan buy di areanya di 104 sampai di 106, target ke 112 sampai dengan 121, prepare cut loss kurang lebih di 100 sampai dengan 101. Dari sisi broker summary, karena ini cuma 500 juta, maka tidak bisa kita cek lebih lanjut ya, volumenya terlalu kecil. Saham-saham seperti ini memang susah kita lihat based on daily, tapi kita bisa lihat langsung ketika dia lagi running trade, live trade gitu ya. Itu kita bisa pantau, oh ini sedang masuk, oh ini sedang distribusi. Itu ada triknya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-392 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.